Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang keteladanan ulul azmi. Ada yang tahu ulul azmi? Ulul azmi adalah 5 rasul yang bergelar dan diberikan kitab oleh Allah, seperti itu. Itu namanya ulul azmi. Banyak yang mengatakan bahwa ulul azmi adalah orang-orang yang sudah mengalami kejadian-kejadian atau suatu cobaan yang sangat hebat, sehingga Allah menjadikan dia tuh hamba yang sangat hebat, seperti itu. Hamba-hamba yang sudah berhasil melewati kejadian hebat, sabarnya itu ya. Oke, dari kata ulul azmi pertama dari kata ulul azmi, yaitu artinya orang-orang yang teguh. Contohnya siapa? Ya, di sini ada 5 nabi atau rasul yang bergelar ulul azmi. Pertama Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Oke, bagaimana sih kok bisa jadi ulul azmi, atau ceritanya bagaimana bisa dijadikan ulul azmi? Nah, bisa mencapai ulul azmi itu tidak mudah dan harus memiliki sifat-sifat utama. Pertama yaitu orang itu harus tabah, sabar, dan bisa menahan berbagai cobaan. Contohnya di sini dalam kisah tabah, yaitu pernahkah Anda mendengar bahwa cerita Nabi Nuh itu dia sudah berdakwah sudah lama sekali, tapi tidak pernah digubris dan bahkan diremehkan oleh umatnya. Nah, di situ Allah memberikan berbagai cobaan sehingga Nabi Nuh menjadi sangat tabah dan sabar. Dan puncaknya ketika Nabi Nuh diberi wahyu, diberi tahulah oleh Allah ketika itu mau banjir besar, dan disuruh membuat kapal. Dan di situ cobaan paling tingginya yaitu bahkan istri dan anaknya sendiri itu tidak percaya kepada Nabi Nuh dan meninggalkan rombongan Nabi Nuh, sehingga Nabi Nuh selamat dari banjir besar, namun keluarganya berpaling dari beliau. Seperti itu cobaannya. Kemudian yang kedua ada contohnya cobaan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kalau Ibrahim itu dibakar, kemudian Nabi Musa, ya tahu sendiri ceritanya, dia hidup dengan Fir'aun dengan segala kebijakannya yang keji. Dan Nabi Isa itu dengan fitnahnya anak haram ataupun banyak lagi. Dan Nabi Muhammad yang notabene-nya beliau sudah penutup para nabi, dan waktu itu masa jahiliyah benar-benar masa kebodohan yang sangat tinggi. Jadi orang-orang Arab itu sangat tidak manusiawi, seperti itu akhlaknya. Bayangkan Nabi berdiri pada waktu itu dan mengajarkan akhlak-akhlak baik. Nah, seperti itu sehingga bisa dikatakan 5 nabi itu adalah nabi ulul azmi. Nah, hikmahnya apa? Hikmah bagi kita yaitu setelah mendengar cerita-cerita tersebut, kita bisa menjadikan mereka teladan, kita bisa bersyukur atas sudah ditakdirkan lahir sebagai orang Islam, ataupun sudah tidak mengalami jahiliyah, dan kita bisa menjadikan itu sebagai penguat untuk semakin menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.